Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Doa saya kita semua selalu dalam cinta kasih dan perlindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Di Pastor Talk sebelumnya saya sharing bahwa kita sebagai manusia diberikan superpower oleh Tuhan, yaitu kekuatan pikiran, hati, dan perkataan. Kali ini saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai kekuatan hati dengan judul Hati-hatilah dengan hati. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalam hati siapa tahu. Yang artinya tidak ada yang tahu apa isi hati dari seseorang. Orang bisa berkata manis di depan orang lain tapi dalam hatinya pahit. Orang bisa terlihat bahagia di luar padahal dalam hatinya bersedih. Orang bisa terlihat sabar di luar tapi dalam hatinya emosi. Orang juga bisa terlihat baik tapi dalam hatinya ada maksud tersembunyi. Manusia hanya bisa melihat apa yang terlihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Seperti saat Samuel difirmankan oleh Tuhan untuk datang kepada Isai, karena salah satu anaknya dipilih Tuhan menjadi raja. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dari hati kita muncul apa sebenarnya motivasi kita, keinginan kita, tujuan kita dalam melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pada saat kita menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita memancarkan kehidupan. Kata memancarkan bisa berarti kita berbuah dan menjadi terang buat diri kita sendiri dan juga sesama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, milikilah ketulusan dan kemurnian hati. Seperti tertulis di 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa Tuhan melihat hati kita, bukan seperti dunia yang melihat dari tampak luar. Sepandai-pandainya kita menutupi yang sebenarnya, Tuhan tahu apa sebenarnya motivasi kita yang sesungguhnya. Maka dari itu ujilah diri kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam pekerjaan, pelayanan, pujian penyembahan, persembahan, perbuatan kita. Apakah benar kita melakukannya dengan hati yang tulus? Ketulusan hati diuji dengan lamanya waktu kita menjalaninya. Bisa pada awalnya kita tulus, tapi dengan berjalannya waktu, mungkin ada tantangan, persoalan yang membuat kita menjadi tidak tulus lagi. Bukan tulus setengah-setengah yang Tuhan mau. Bukan tulus sesuai situasi kondisi yang Tuhan mau. Mazmur 73 ayat 1 berkata, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Seperti air yang murni, artinya air tersebut sudah bersih, bebas dari zat-zat berbahaya. Begitu juga kemurnian hati kita akan menjauhkan kita dari hal-hal berbahaya di dunia. Yang kedua, milikilah keteguhan hati. Dalam hidup kita sehari-hari banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Dalam doa kita pasti kita tidak pernah meminta masalah. Bahkan kita selalu berdoa, "Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari yang jahat." Tapi saat kita masih ada di dunia ini, kita bersosialisasi dengan orang-orang, melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Banyak hal bisa menimbulkan masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Tuhan ingin agar kita selalu naik kelas dalam masalah apapun. Tuhan ingin respon hati kita tetap teguh dalam Tuhan dan bukannya lari keluar menjauh dari Tuhan. Beberapa ayat yang meneguhkan. Ulangan 31 ayat 6. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Satu lagi dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yang ketiga, milikilah kesukaan hati. Saya bacakan di Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa saat kita bertemu, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman-Nya membuat kita gembira dan hati kita menjadi bersuka. Saat ada masalah, kita bisa mendengar saran dari teman-teman kita, melihat konten-konten di media sosial. Tapi terkadang hal itu membuat kita bingung. Tapi pada saat kita mencari jawaban di dalam Alkitab, pesan dari Tuhan pasti membuat kita tenang, punya damai sejahtera. Dan saat kita memiliki kedamaian hati, kita pun akan bersuka di dalam Tuhan. Saya percaya kita yang telah diberikan kekuatan hati oleh Tuhan pasti mampu terus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Doa saya, kita semua mampu berkomitmen untuk memiliki ketulusan dan kemurnian hati dalam melakukan segala sesuatu, baik kepada Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, kita juga memiliki keteguhan hati dalam Tuhan di setiap masalah yang datang. Kita tidak takut, tidak ragu, tidak tawar hati, tapi kita bisa tetap teguh. Dan yang ketiga, kita selalu memiliki kesukaan hati dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan pelita dan terang bagi jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.